Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatun Zuriyah Arda'ahu Halimatus Sa'diyah Mauliduhu bi Makkatal Aminah Wafatuhu bi Thaybatal Madinah تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. Abu utawi bapake Kanjeng Nabi. Abu utawi bapake Kanjeng Nabi iku Abdullah Sayyid Abdullah. Abdul Muttalib kang dadi putrane Abdul Muttalib. Wa Hashimun lan dadi putrane Hashim. Abdul Manafin kang dadi putrane Abdul Manaf. Yang tasibu jadi nasab saka Kanjeng Nabi. Wa ummuhu lan utawi ibune Kanjeng Nabi iku Aminatu Siti Aminah, Sayyidat Aminah. Az-Zuhriyatu kang bangsa Zuhriyah. Ardoa wis nusoni hu ing Kanjeng Nabi sapa Halimatu Sayyidah Halimah Siti Halimah As-Sa'diyatu kang bangsa Sa'diyah. Mauliduhu utawi gon laire Kanjeng Nabi. Iku di Makkah ing dalam tanah Makkah. Al-Aminati kang aman. Wafatuhu utawi wafate Kanjeng Nabi. Iku bi Thaibata ing dalam tanah Thaibah. Al-Madinati kang aran Madinah. Atamma wis nyempurnaake sapa Kanjeng Nabi. Qabalal wahyi ing dalam sadurunge oleh wahyu. Nyempurnaake arba'ina ing 40 tahun. Wa umruhu utawi umure Kanjeng Nabi iku qad jawaza teman-teman
wis ngluwihi, teman-teman wis ngluwihi utawa ngliwati apa ngluwu iku kejawaza teman-teman wis ngluwihi utawa ngliwati apa ngluwu asitina ing suwidak taun. Asitina ing suwidak taun. Allah Ta'ala ma'alam. Nah, di bait ini kita akan membahas mengenai satu, nasab Kanjeng Nabi. Kemudian dua, siapa yang menyusui Kanjeng Nabi. Tiga, tentang maulid, hari kelahiran, tempat kelahiran dan hari kelahiran Nabi. Kemudian wafat, tempat wafatnya beserta tahun wafat. Kemudian kelima, tentang umur Kanjeng Nabi. Pertama, ini sampai catat ya. Kita harus tahu sebagai umat Kanjeng Nabi, kita harus tahu nasabnya Kanjeng Nabi baik dari ayahnya maupun dari ibu. Nasab dari jalur ayah itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu dari jalur ayah. Kemudian dari jalur ibu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, tapi bukan Abdi Manaf yang ini, Abdi Manaf yang lain, bukan Abdi Manaf dari jalur ayah beda. Bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Nah, bertemunya di kakek beliau namanya Kilab. Itu pertemuan nasab antara ayah dan ibunya Kanjeng Nabi. Makanya ibunya disebut Az-Zuhriyah karena berasal dari kakek Zuhroh. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah. Itu Zuhriyah itu nasab atau intisab nisbat kepada kakek beliau yaitu Zuhroh bin Kilab. Jadi antara Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu bertemu di kakek namanya Kilab. Nah, ayah Nabi itu wafat ketika Nabi masih berada di kandungan. Jadi sejak jauh-jauh hari memang sudah diprediksi, sudah diramalkan di kitab-kitab terdahulu, di kitab-kitab sebelum Al-Quran, itu bahwasanya kelak akan lahir seorang nabi dalam keadaan yatim. Jadi sudah diramalkan, sudah diprediksi di kitab-kitab sebelum Al-Quran, kelak ada nabi yang diutus Allah, dia lahir dalam keadaan yatim. Benar, nabi ini lahir dalam keadaan yatim. Sampai-sampai ketika nabi masih kecil, umur sekitar 12 tahun, itu kan diajak pamannya Abu Thalib berdagang
sampai ke Syam. Umur 12 tahun, bayangkan umur 12 tahun sudah diajak berdagang internasional dari Mekah menuju Syam. Ini kan sudah levelnya internasional. Nabi masih umur 12 tahun. Ketika di Syam, Sayyidina Sayyid Abu Thalib ini bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta namanya Pendeta Bahiro. Kemudian sama pendeta ini itu dilihat anak umur 12 tahun ini dilihat. Ini kok ciri-cirinya kok menyerupai Nabi akhir zaman. Ditanya, Abu Thalib itu ditanya, wahai orang Arab, wahai orang Mekah, ini itu siapa? Anak ini itu siapa? Jawab sama Abu Thalib, ini itu anakku. Sama pendeta Bayrot, loh aneh. Padahal anak ini sifat-sifatnya, karakternya, kemudian ciri-cirinya itu menyerupai persis seperti Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam Alkitab. Tapi kok dia punya ayah? Itu dia heran, pendeta ini ya. Saya yakin ini itu bakal jadi. Tapi kok anehnya punya ayah. Kemudian ditanya lagi, yang benar ini anakmu? Benar ini anak kandungmu? Setelah terus diinterogasi, akhirnya dia ngomong, bukan, ini bukan anak kandung. Ini itu keponakan. Dia anaknya saudaraku, namanya Abdullah. Bapaknya itu sudah meninggal sejak dia dikandung. Kemudian suruh menceritakan perjalanannya gimana. Tadi perjalananmu gimana? Dari mana? Mekah ke Syam. Di perjalanan itu kisah tadi selalu dinaungi oleh awan. Di perjalanan tengah hari yang sangat panas, terik di bawah terik matahari, itu selalu ada awan yang menaungi kita selama perjalanan. Kemudian ketika berteduh di bawah pohon, itu pohonnya juga mengikuti kita. Jadi ketika matahari berada di timur, dahannya pohon itu juga ke timur. Ketika matahari berada di barat, dahan pohonnya juga ikut ke barat. Jadi nggak pernah kepanasan. Kemudian dilihat ciri-cirinya. Kemudian dilihat di punggung Nabi. Itu masih kecil, belum diangkat jadi Nabi. Itu juga ada tandanya. Misalnya khotam nubuwah, stempel Nabi. Terus, oh ini nama Bahiro itu dipesani, wahai orang Arab, jagalah baik-baik keponakanmu. Karena apa? Karena dia nanti akan mendapat pertentangan, mendapat serangan, mendapat pokoknya berbagai cobaan, ujian dari keluarganya, dari orang-orang di sekitar. Benar-benar jaga. Karena anak ini nanti akan diangkat sebagai nabi dan itu makanya sudah diprediksi oleh Alkitab bahwasanya nabi terakhir itu nanti tidak punya ayah, dia seorang yang yatim. Kemudian ibu beliau itu bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah itu tadi. Ibu beliau itu masih hidup sampai Nabi berumur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun Nabi sudah ditinggal oleh ibundanya. Kemudian ketika Nabi masih kecil, itu kebiasaan orang Arab itu mencarikan ibu susu untuk
anaknya. Dan datanglah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah itu datang kepada kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Sayyidah Halimah ini nasabnya Halimah binti Abi Du'aib. Halimah binti Abi Du'aib bin Bani Sa'ad bin Bakar. Makanya disebut Halimah As-Sa'diyah karena nisbat kepada kakek beliau yaitu Bani Sa'ad. Kemudian Sayyidah Halimah ini punya suami namanya Abu Kabasyah. Beliau berdua hidup di dekatnya Taif, jadi di perbukitan dekat Taif. Kemudian beliau berdua hidup dengan menggembala kambing di dekatnya Taif, di perbukitan dekatnya Taif. Nah, menarik, suatu ketika kan setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu kan orang-orang Quraisy itu sering ngelok-ngelok nih Nabi, menghina Nabi, mengolok-olok Nabi, kemudian mencemooh, entek-entekan lah, dia dipisui barang. Tapi menariknya, Nabi itu kan punya nama Muhammad. Muhammad itu kalau dalam bahasa Arab artinya orang yang terpuji. Jadi meskipun Nabi itu dilok-lok nih karo wong Arab, yo enek sing ngelok nih Muhammad syair, ya ahli syair, makanya ngarang Quran. Muhammad kadzab, dia tukang bohong. Muhammad syair, dia tukang sihir. Muhammad itu tukang sihir. Ada yang mengatakan lagi Muhammad tuh majnun, Muhammad tuh gila. Tapi meskipun begitu, namanya orang ngeloknya kan nyebut nama. Ya ketika nyebut ya Muhammad, itu kan otomatis dia memuji Kanjeng Nabi. Wahai orang yang terpuji. Arab ngeloknya kok nyeloke wahai orang yang terpuji. Lah bentilokne ketika itu juga, saat itu juga orang Quraisy itu malah ngelem Nabi, malah memuji Nabi. Ya Muhammad, ya kan artinya wahai orang terpuji. Jadi ini ngelokne sing dilokne itu enggak pengaruh belas. Karena manggilnya ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Arab ngelokne kok dadak nyeloke ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Jadi Nabi itu setiap mau dihina, mau dicaci, pasti dipuji dulu. Ya Muhammad, wahai orang yang terpuji. Lo suwi-suwi yo gatel. Iki piro? Kok ide ngelokne kok malah muji. Ngelokne kok malah muji, bingung dhewe. Wong Quraisy kok bingung dhewe. Jadi lama-lama setelah dewi kok kaya goblok arep ngelokne kok malah muji. Nah, akhirnya karena lama-lama gregetan, iki piye carane ngelokne Muhammad tanpa muji. Gregetan akhirnya Kanjeng Nabi dipanggil dengan ya bena Abi Kabasyah. Ya bena Abi Kabasyah. Ya bena Abi Kabasyah. Jadinya manggilnya tidak lagi Muhammad, jadinya manggilnya jadi ia benar Abi Kabasyah, wahai anaknya Abu Kabasyah. Karena apa? Orang Quraisy juga gengsi, arep ngelokne Muhammad kok dadak muji dhisik. Akhirnya Kanjeng Nabi dipanggil hei anaknya Abu Kabasyah. Tidak jadi manggilnya Muhammad, tapi jadinya manggil ya benar Abi Kabasyah. Karena Nabi itu selain punya ayah Sayyid Abdullah, Nabi juga punya ayah susu, ayah sepersusuan yaitu Abu Kabasyah. Nah, banyak yang
ini jamak. Banyak pihak sebagian kalangan yang menganggap ayah dan ibu Nabi itu nanti masuk neraka. Itu ada sebagian umat Islam yang menganggap ayah dan ibu Nabi itu masuk neraka karena apa? Mengambil dalil hadis bahwasanya Nabi dilarang untuk mendoakan ayah ibunya. Nabi dilarang untuk memintakan istighfar kepada ayah ibunya. Dan ini adalah pendapat yang kurang tepat. Karena apa? Di Al-Quran itu sudah disebutkan. Itu kan dalilnya hadis. Hadis sama Al-Quran buat mana? Buat Quran. Di Al-Quran itu disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Kata Allah, kami itu tidak akan memberikan siksa, kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, silakan sekarang bayangkan ayah dan ibu Nabi, Siti Abdullah, itu beliau hidup sebelum lahirnya Nabi. Kemudian Siti Aminah, beliau juga hidup sebelum Nabi diangkat sebagai rasul. Kemudian beliau berdua wafat. Otomatis kan beliau berdua, ayah dan ibu Nabi ini hidup di zaman antara, istilahnya zaman fatrah, zaman di antara dua nabi, di antara dua rasul. Misalkan Nabi Isa kan nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu Nabi Isa hidup sudah lama, 500 tahun sebelum Nabi lahir. Kemudian setelah itu baru datang Nabi lagi, diutus Nabi bernama Nabi Muhammad SAW. Dan namanya ayah dan ibunya Nabi itu berarti hidup di zaman fatrah, di zaman pertengahan. Di ajarannya Nabi Isa sudah lewat, sudah banyak yang hilang, banyak yang diubah. Kemudian belum diutus nabi baru, belum diutus rasul baru. Makanya ayah dan ibu Nabi ini termasuk orang-orang, termasuk kakek beliau, Siti Abdul Muthalib, Siti Hashim, itu hidup di zaman fatrah, di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena hidup di zaman fatrah, ya ikut dalil tadi Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan menyiksa sebuah kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Makanya kalau hati-hati jangan sampai menganggap ayah dan ibu Nabi itu masuk neraka. Karena apa? Itu bisa menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai menganggap ayah ibu Nabi masuk neraka atau disiksa. Beliau berdua itu tidak disiksa karena beliau berdua hidupnya sebelum Nabi diangkat sebagai rasul. Makanya beliau tidak disiksa. Karena kan ada sebagian kalangan, oh ayah ibu Nabi itu kafir. Karena apa? Enggak percaya kepada Nabi. Tapi percaya beliau berdua sudah wafat sebelum Nabi diangkat sebagai rasul. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beranggapan ayah dan ibu Nabi itu tetap selamat, tidak akan disiksa karena beliau berdua hidup di zaman fatrah, di zaman di antara dua nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Itu harus kita yakini. Kemudian mauliduhu di Makkatal Aminah. Tempat kelahiran Nabi itu di kota Mekah Al-Aminah yang dijamin keamanannya. Tepatnya kalau kalian pernah ke Masjidil Haram, ya, semoga nanti bisa ke sana. Itu di samping Masjidil Haram itu ada bangunan namanya Maulid Nabi.
sekarang dijadikan perpustakaan. Di dekatnya Marwah, di dekatnya pintu Marwah. Setelah sa'i itu kan keluar di pintu Marwah. Itu nanti kelihatan ada tempat kelahiran Nabi Maulid Nabi. Kemudian tanggalnya dicatat tanggal 12 Rabiul Awal. Belum ada tahun Hijriah kan? Karena Nabi belum hijrah. Berarti belum ada tahun Hijriahnya. Atau 20 April 571 Masehi. Itu Masehi. Dan tahunnya ketika itu dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena dekat dengan peristiwa penyerangan Raja Abraha ke Ka'bah. Kemudian wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Wafatnya Nabi itu di kota Thaibah. Dulu Madinah itu juga dikenal dengan nama Thaibah. Karena sekarang kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang menamakan Al-Madinah Al-Munawwarah itu ya ketika Nabi sudah hijrah ke sana, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya juga sama tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. 11 tahun setelah Nabi hijrah. Atau tanggal Masehinya 8 Juni 633 Masehi. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan kelahiran Nabi. Marilah kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan jangan lupa sering-sering membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Atamma qabla al-wahyi arba'ina. Nabi itu ketika menerima wahyu sudah berumur 40 tahun. Ketika menerima wahyu di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu umurnya sudah melewati 40 tahun. Wa umruhu qad jawaza sittina. Sementara usia Nabi sampai wafat itu sudah melewati 60 tahun. Tepatnya ketika dihitung dengan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah itu 63 tahun. Ketika dihitung dengan bulan Masehi, dengan tahun Masehi itu 61 tahun. Nah, itu penjelasan sekilas tentang nasab beliau dari ayah dan dari ibu, kemudian tentang ayah ibu sepersusuan, kelahiran Nabi, wafatnya Nabi, serta umur Nabi baik ketika menerima wahyu maupun usia Nabi ketika intaqala ila rabbil a'la, ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala menuju ke sisi. Yang jelas jangan menganggap Nabi itu sudah wafat. Loh kok bisa? Hanya Nabi sudah dikubur, sudah diambil nyawanya. Itu menurut pandangan mata kita. Di Al-Quran kan ada ayat di surat Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan mengatakan orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati. Atau di surat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan menganggap bahwasanya orang yang terbunuh fi sabilillah itu mati. Tapi apa? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sebaliknya orang-orang itu hidup, ahya itu hidup di sisi Tuhannya. Mereka malah mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya.
Nah itu kalau orang mati syahid aja nggak boleh dianggap mati, apalagi ini kelasnya Sayyidus Syuhada, pimpinannya para syuhada, pimpinannya para nabi, Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Tentu lebih-lebih lagi jangan menganggap para nabi itu sudah mati. Kalau wafat masih mending, wafat itu artinya disempurnakan. Kalau mati itu ya rada kurang sopan. Wong mati syahid aja gak entuk dibilang mati, apalagi Kanjeng Nabi. Jangan sampai menganggap Kanjeng Nabi itu sudah mati. Nah, terus gimana? Kita harus menganggap bahwasanya Nabi itu cuma pindah alam, pindah tempat. Kalau Nabi hidup itu baik bagi sahabat, karena Nabi bisa jadi rujukan, jadi tempat pertanyaan, baik tanya hukum maupun tentang masalah-masalah kehidupan maupun tentang akhirat, itu Nabi menjadi sumber rujukan. Tapi ketika Nabi sudah dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah berpindah alam, Nabi itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu melihat kita. Ketika ada umatnya berbuat baik, Nabi bersyukur, alhamdulillah. Nabi mendoakan semoga amalnya diterima oleh Allah. Ketika melihat umatnya berbuat dosa, berbuat maksiat, Nabi akan memintakan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga baik bagi kita. Jadi hidupnya Nabi itu baik, maupun setelah wafat itu juga baik. Dan ketika kita bersolawat kepada Nabi satu kali aja, Allah membalas salawat kita 10 kali lipat. Allah mendoakan kita 10 kali lipat. Dan setiap salawat kita itu pasti dibalas oleh Nabi. Setiap kita baca salawat itu roh Nabi dikembalikan. Nah, bayangkan ada berapa miliar orang yang bersolawat di dunia ini. Setiap saat baca salawat, berarti setiap saat roh Nabi dikembalikan. Setiap saat roh Nabi dikembalikan untuk menjawab salawat kita. Makanya kita harusnya selalu menganggap bahwasanya Nabi itu tidak mati, tapi Nabi itu cuma berpindah, intaqala, berpindah ila rafiqil a'la, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kita berbuat baik, Nabi mendoakan semoga diterima dan bersyukur alhamdulillah. Ketika melihat kita berbuat dosa, Nabi memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu. Kurang baik apa Nabi? Junjungan kita, Nabi kita itu saking rahmatnya, saking kasih sayangnya kepada umatnya, sampai sudah wafat sekalipun Nabi masih mendoakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menganggap Nabi masih hidup, insya Allah kita nggak akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya Al-Qur'an disebut. Wama kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah itu tidak akan mengazab sebuah kaum sementara kamu ada di antara mereka. Kamu itu siapa? Kamu itu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berkeyakinan Nabi masih ada, insya Allah kita semuanya tidak akan diazab, tidak akan disiksa oleh Allah sebagaimana umat-umat pada Allahumma amin. Semoga kita diselamatkan oleh Allah baik di dunia dan lebih di akhirat kelak. Semoga kita telah dikumpulkan bersama rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Allah Ta'ala ada Al-Fatihah. Dengan bacaan kafaratul majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.